Saat mengejar dan bertanya, gadis itu malah mengatakan ingin membatalkan pertunangan. Presiden tidak setuju dan bertanya tentang asal-usul kalung giok itu. Gadis itu tidak tahu identitas asli presiden, sengaja berbohong mengatakan kalung giok itu adalah pusaka teman baiknya. Hantaman mendadak membuat presiden jatuh pingsan. Gadis itu hanya bisa membawanya ke rumah sakit keluarga dan memberi suntikan pada presiden. Melihat presiden yang tak sadarkan diri, gadis itu pun termenung. Mengapa dia begitu peduli pada pemilik jimat giok ini? Sebenarnya selama ini gadis itu juga mencari keberadaan presiden. Namun takdir mempermainkan mereka. Saat mereka bertemu kembali, mereka justru menjadi orang asing yang paling dikenal. Sebelum gadis itu sempat mengerti, ibu presiden muncul dengan saudara iparnya dan Shin Jinyu. Shin Jinyu muncul dan menuduh seorang gadis tidak memahami keterampilan medis. Itu pelakunya yang menyebabkan presiden dirawat di rumah sakit. Ibu presiden memarahi gadisnya karena tidak layak untuk putranya tanpa pandang bulu. Gadis itu mengabaikan wanita-wanita ini yang tidak benar atau salah. Pada saat ini, presiden bangun. Segera tanyakan tentang keberadaan pemilik liontin giok. Bangun. Semua itu bohong. Bohong apa? Hei, kau ini benar-benar keras kepala. Kau mencari dia untuk apa? Ada apa? Kenapa kau masih menginginkan yang lain sementara yang ini belum kau dapatkan? Baik dan jahat itu semua dia. Aku pun yang melakukan akupuntur padamu, hampir saja membunuhmu. Keluar. Dengar, kau yang jahat, cepat pergi. Aku suruh kau pergi. Kakak Sihan, ada apa denganmu? Kenapa kau masih membelanya? Tidak membelanya? Lalu membela siapa? Membela kamu, bukannya pembantu. Ya, bagus sekali. Aku dan dia sama-sama tidak suka satu sama lain. Kalau begitu, batalkan saja pertunangan kita. Baiklah, baiklah, tolong bantu aku, cepat setujui saja. Aku tidak setuju. Anakku. Kau benar-benar lapar, ya, apapun kau makan. Karena dia mengandung anakku. Omong kosong apa kau katakan? Seperti orang bodoh, tidak mungkin. Aku harus mencari tahu siapa dia sebenarnya. Itu bukan salahku, sengaja membalas dendam. Bukan, jangan tanya, tunggu saja. Benci sekali, bukankah sudah sepakat 3 bulan tidak memberitahu keluarga? Kenapa kau mengatakannya begitu saja? Paksa kau untuk berlutut dan menunjukkannya padaku, benarkah? Aduh, sentuh aku. HMPH. Ekspresi bibi ini seperti anjing corgi miliknya sendiri dinodai oleh anjing liar dari desa. Kenapa aku jadi tidak nyaman begini? Sudahlah, jangan berisik. Memangnya aku berisik bagaimana? Nak, cepat makan. Sukai makan apa? Cepat makan. Kakek, tidak perlu berlebihan seperti itu. Pikirkanlah dengan akal sehat. Anak ini juga bukannya tidak mengerti dingin. Meskipun anak ini tidak mengerti dingin, tapi menantunya iya. Lagi pula, kakek sayang padamu. Siapapun anak yang kau lahirkan, kakek mampu membesarkannya. Aku tak menyangka dalam hidupku akan bermusuhan dengan makanan. Benar, aku punya kesan yang baik. Lalu bagaimana? Semua salah. Kau, karena aku tidak sengaja makan terlalu banyak. Brengsek kau, adikku. Umurmu beberapa tahun lebih muda dariku. Kau memang licik. Terakhir kali aku hanya membuatmu tak berdaya. Aku akan mengirimkanmu satu. Seumur hidup tak akan bisa menjadi laki-laki seumur hidupmu. HMPH. Mengirimkan apa? Aku memanggilmu bajingan. Ciuman pertamaku kusimpan untuk orang yang kucintai. HMPH. Paman Ming, ini laporan terbaru dari grup Fuji. Paman Ming. Bukankah ini berkembang dengan baik? Sama sekali tidak ingin bangkrut. Kau ini terlalu cupu. Hanya digigit anjing saja. Ada apa? Jangan panggil dia kakak.
Bukankah kau tidak ingin membatalkan pertunangan kita? Aku malah ingin membuatmu membenciku. Makan apa sampai mabuk begini? Haha, semua gara-gara sup bola ketan yang terlalu kenyang. Kau tidak sengaja minum terlalu banyak. Ini sangat memabukkan. Nyonya sensitif terhadap minuman fermentasi? Minuman fermentasi tidak akan membiarkanmu minum banyak sup manis seperti itu. Dasar adik laki-laki yang menyebalkan. Kau benar-benar menganggapku sudah memiliki kekasih. Nona, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Kupikir hanya perlu menghadapi kedua kakek saja. Ternyata aku juga ikut terseret. Kau bilang apakah Fu Hang punya pertanyaan? Aku sudah seperti ini. Dia masih belum melepaskanku. Jangan-jangan dia menyukaiku. Wakil Presiden Yun, licik sekali. Hati-hati. Ya, untungnya kakek Fu menepati janjinya. Untungnya aku tidak membocorkan identitas saya. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kakek Fu selalu bersikap tegas. Bagaimana kamu bisa membujuknya? Aku hanya bilang, biarkan dia memberi kami berdua sedikit kesempatan dan ruang untuk berdekatan. Aku ingin mengujinya sendiri. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar cocok atau tidak. Jika tidak cocok, aku tidak akan memanggilnya cucu. Apakah dia akan setuju? Paman Yun, jika kakek Fu tidak setuju, apakah kau akan menikah denganku? Jangan bicara omong kosong, aku selalu menganggapmu sebagai kakak kandungku. Jika aku menikah denganmu, bukankah itu berarti? Paman Yun, sudah. Selain aku, jangan sampai orang lain tahu kau seorang putri. Jangan sampai orang lain tahu. Kalau tidak, akan merepotkan. Kau tahu tidak? Sebenarnya kakakmu berpikir apa? Sikapnya tidak baik. Harus menikah dengan perawat itu. Kita harus memikirkan cara untuk mengusir Yunsu. Iya, kau bilang ingin mengadakan pesta ulang tahun ke-70 untuk membuktikan gadis liar itu. Membawa orang seperti itu ke pesta. Tidakkah kau merasa malu? HMPH. Ibu tidak akan membiarkan gadis itu mengeluarkan darah. Oh, tidak apa-apa, ibu mengizinkannya pergi. Nanti ya, dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Kau pasti akan melihat sifatnya yang sebenarnya yang kasar itu. Besok pesta ulang tahun kakekmu, ingat untuk datang, ya kan? Itu bukannya, Tuan Yun. Kenapa dia turun dari mobil Cheo Huai Yun? Kau yakin itu mobilnya Jixiao? Yakin. Pak Tua Yu, ini patung Buddha Giok dari negosiasi lelang terakhir. Terima kasih, sama-sama. Tidak perlu sungkan denganku. Menarik, aku belum kalah. Kau sebenarnya siapa? Hadiah apa, Yunsu? Ini acara besar sekali. Ibu mertua berani-beraninya membiarkanmu datang. Aku benar-benar khawatir kau akan mencoreng muka kakakmu Sihan. Pernah mendengar pepatah istri mengikuti suami? Suamiku saja tidak keberatan. Kau urusi saja urusanmu sendiri. Kau tahu berapa besar nilai pesta ulang tahun ini? Yang datang semua orang kelas atas. Hadiah yang diberikan semuanya minimal jutaan. Kau mampu memberikannya. Hadiah pernikahan itu. Tidak perlu kau repotkan dirimu. Jangan-jangan itu barang sampah murahan dari toko serba 2000 ya? Yunshu, meskipun kau tidak punya uang, kau tidak boleh memberikan barang sampah. Ini milikku. Bukankah ini lukisan perayaan ulang tahun di Gunung Song karya Master Li Shizi? Nona keluarga Sen, hebat sekali ya. Aku ini orang kampung. Kalau kau tidak mengerti, jangan asal bicara di sini. Apakah barang palsu tidak boleh dikritik? Kurasa kau yang tidak mampu mengeluarkan barang berharga, lalu sengaja mengatakan barangku palsu. Ya, pasti ada di sini yang pernah bertemu dengan Tuan Li Shizi. Cepat, lihat barangku ini asli atau tidak. Memang benar, tidak mungkin palsu. Kukira ini tunangan wakil presiden. Meskipun ruangan ini penuh dengan hadiah mewah, tidak seharusnya kau mengatakan ucapan orang lain itu palsu. Biarkan aku melihat hadiah apa yang kau berikan. Berani sekali kau mengatakan aku palsu.
Jenna, bukankah ini patung Buddha Maitreya yang terjual seharga 50 juta dolar di pelelangan bulan lalu? HMPH, Yunsu, kau sendiri yang memberikan yang palsu? Bahkan masih mengatakan bahwa yang kuberikan palsu. Siapa yang tidak tahu sebulan yang lalu yang membeli patung Maitreya adalah putri keluarga kaya raya Yun di kota utara? Ya, aku ingat itu keluarga kaya raya Yun di kota utara yang membelinya. Punyakulah yang asli. Benar-benar asli. Jangan-jangan kau masih ingin mengatakan bahwa kau adalah cucu perempuan dari orang kaya raya itu? Siapa yang tidak tahu putri keluarga Yun sekarang sedang berkeliling dunia? Dia ini benar-benar cari gara-gara, kan? Paman Yun, Nyonya Fu, akhirnya kalian datang juga. Paman Yun membeli patung Maitreya palsu dan memberikannya kepada kakek Fu. Dia bahkan tidak mau mengakui. Dia bahkan menuduh ucapan Wusong palsu. Paman Yun sengaja membuat kekacauan. Dia ingin membuat keluarga kita menjadi bahan tertawaan. Tante, aku tidak berbohong. Benar saja, orang desa. Aku suka yang seperti ini. Hadiah dari keluarga Yun, kota utara, telah tiba. Tuan Zhang, kau datang tepat waktu. Ada seorang wanita desa yang menyamar sebagai Nona Yun. Nona. Nona. Apa katamu? Kau memanggilnya apa? Kau adalah Nona Agung keluarga Yun. Paman Fang, jangan panggil saya Nona lagi. Meskipun aku dan Nona Yun adalah teman baik, tapi aku hanya pernah menjadi pembantu di keluarga Yun. Jangan sampai orang lain salah paham, HMPH. Kan sudah kukatakan, dia orang desa. Bagaimana mungkin dia Nona Agung Yun? Ternyata dulu bekerja sebagai pembantu di keluarga Yun ya. Ada apa dengan pembantu? Itu juga mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Kurasa kau mencari nafkah dengan menipu. Itu kan kepala pelayan Zhang. Lihat saja, orang kampung ini membeli patung Buddha giok palsu untuk hadiah. Siapa yang tidak tahu yang asli ada di tangan Nona Yun? Ini benar. Apa? Oh, aku mengerti. Pasti orang kampung ini yang mencuri patung Buddha giok Nona Yun. Orang kampung ini pencuri. Cepat tangkap dia. Diam kau. Tuan Xiao, kenapa kau membentakku? Yang mencuri pakaian adalah orang desa ini. Dia tidak mencuri. Itu adalah hadiah dari nona rumah saya untuknya. Apa? Bagaimana Nona Yun bisa menyukai seorang pembantu? Dia bukan hanya seorang pembantu, Pak Yun. Dia adalah calon menantu perempuan dari keluarga kaya itu. Menurutku, Nona Yun memang bermata jeli. Patung Buddha giok pemberian wanita murahan itu ternyata asli. Jadi, akulah yang menjadi badutnya. Yusu, apa yang kau tertawakan? Meskipun hadiah giokmu asli, itu tak bisa menutupi bau miskinmu. Kau hanyalah orang desa yang hina. Nona Sen dan Nona Yun adalah orang yang sangat penting bagi keluarga kami. Jika kau berani berbicara seenaknya lagi, itu sama saja melawan keluarga Yun. Dan lukisan Gunung Song untuk perayaan ulang tahun yang kau kirimkan itu palsu. Kau mengada-ada, karena yang asli ada di tanganku. Bukankah keduanya sama saja? Sama bagaimana? Pasti salah satunya asli, salah satunya palsu. Kepala pelayan Zhang adalah kepala pelayan keluarga Yun. Secara logis seharusnya tidak akan memberikan yang palsu. Maka yang dibeli Sen Suer adalah yang palsu. Secara logika, keluarga Sen juga cukup kaya. Kenapa membeli barang palsu? Suer adalah putri keluarga Sen. Tidak perlu membeli yang palsu. Butler Zhang ini sangat parsial dengan roti pedesaan ini. Mungkinkah dia berbohong untuk mendukungnya? Suer tidak. Seseorang yang tidak memiliki sedikit uang tidak mungkin mengacaukan dengan palsu. Mungkinkah apa yang dikatakan Tuan Zhang palsu? Apakah itu benar? Mari kita periksa. Tuan Li Shizi memiliki kebiasaan unik. Setelah lukisan selesai, capnya akan dia terapkan terbalik. Lihatlah. Cap pada lukisan ini benar-benar terbalik. Lukisan yang dikenakan oleh kepala Zhang memang asli. Apa yang dikatakan Tuan Zhang adalah benar. Apa yang dibeli Sen Suer palsu? Bukankah Sen Jia cukup kaya? Mengapa membeli palsu? Sen Suer berteriak untuk menangkap pencuri. Selamat bersenang-senang, Suer, aku sangat mempercayaimu. Mengapa Anda membeli lukisan palsu? Aku benar-benar tidak tahu kalau lukisan yang kubeli itu palsu. Lukisan itu kuk beli seharga 10 juta. Pasti pedagang yang menjengkelkan itu yang menipuku. Bagaimanapun juga, keluarga Senku ini adalah keluarga terpandang. Tidak mungkin secara sengaja membeli barang palsu, seperti orang kampung itu.
Paman Cheng, kau harus pergi. Nona, Tuan berkata tidak perlu membuatmu merasa tidak nyaman. Kembalilah dan katakan pada kakek, aku tidak akan membuat diriku tidak nyaman. Cepatlah pergi, jangan urusi urusan kami. Nyonya Fu, kepala keluarga kami memiliki urusan penting yang harus diurus, sehingga tidak bisa datang sendiri. Lain waktu saya akan datang sendiri. Anda terlalu sopan. Salam untuk kakek saya. Selamat tinggal. Pergi. Apa? Ada apa? Astaga, Suer ditipu. Aku membeli lukisan, pinus dan bangau, simbol umur panjang. Sama seperti hadiah bangau yang diberikan oleh kepala pelayan keluarga Yun, kata Tuan Li. Haha, aku suka. Kakek Fu, aku benar-benar tidak tahu kalau yang kuberi itu palsu. Nak, kakek Fu mengerti niatmu. Kakek tidak akan menyalahkanmu. Kakek, ini hadiahku untukmu. Hehe, bagus-bagus. Kakek paling suka, ini hadiah dari cucu perempuan. Hahaha. Anakmu, kenapa tidak ikut bersamamu? Jangan-jangan dia membiarkanmu datang sendirian? Nanti kakek akan memarahinya. Kakek. Ada apa denganmu? Bagaimana bisa membiarkan Yuner datang sendirian? Salahku. Kau melakukan apa? Lepaskan. Kakek sedang mengawasimu. Jangan bergerak. Bukankah kau bilang kau menyukaiku? Dipeluk orang yang menyukaimu. Bukankah seharusnya kau senang? Hahaha, anak muda. Ya, lebih banyak kasih sayanglah. Ku beritahu kau. Nanti kalau kau berani membuli Yun, lihat saja bagaimana aku akan mengurusmu. Jangan patahkan semangat kami, Yen Yen. Kaksihan adalah milikku. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun merebutnya. Bagaimana kau bisa membuat Paman Zhang datang? Kau tahu tidak kalau identitasku hampir saja terbongkar? Ada apa? Identitasku sebagai cucu nelayan itu memalukan. Anak laki-laki keluarga Gu itu tampan dan cakap. Dia sangat cocok untukmu. Oh, sampai kapan kau mau berpura-pura? Yu, jangan sampai kamu ditipu olehnya. Dia sebenarnya hanya tampan saja. Orangnya tidak berambisi. Kau ingin menipuku lagi. Anakmu masih muda sudah menangani ujian kedua. Bahkan mengembangkan ujian kedua dengan sangat baik. Bagaimana bisa dikatakan tidak berambisi, kakek? Jangan menilai orang hanya dari penampilannya saja. Fu Xiheng terlihat ambisius. Tetapi sebenarnya dia hanya tampan di luar, tetapi dalamnya kosong. Omong kosong. Apakah aku masih cucu kesayanganmu, kakek? Mengapa kau malah membela orang luar, keponakan? Kalau kamu tidak segera memberi kami cucu, kakek akan mengusirmu dari keluarga Yun dengan tanganku sendiri. Aku masih menghabiskan apa lagi aku? Jika terus berkembang dengan kecepatan ini sepertinya bukan tidak mungkin. Membatalkan pertunangan itu kok sesulit ini ya? Tidak menyangka kau tahu kebiasaan melukis Tuan Li Sizi. Di desa kami saja sudah ada televisi. Baiklah, semua ini kulihat dari televisi. Televisi juga menayangkan detail sekecil itu. Apa maksudmu? Ini seperti kamu mencurigainya. Aku hanya merasa terkejut. Aku pasti akan mengungkap keberadaanmu yang sebenarnya. Tuan Presiden, Anda memanggil saya? Periksa semua riwayat hidup Paman Yun. Dan apakah dia pernah diculik saat kecil, termasuk teman-teman di sekitarnya? Apakah kau curiga bahwa orang yang selama ini kau cari adalah Nona Yun? Dia memiliki liontin giok dari istana. Oh, benar. Mengenai proyek kerjasama dengan grup Huan Ying ini. Katanya waktu pelaksanaannya tiba-tiba ditunda. Katanya ingin mempertimbangkan lagi. Bagaimana bisa tiba-tiba berubah pikiran? Katanya bos besar grup Huan Ying secara pribadi mengundangnya untuk mengambil proyek tersebut. Hubungi dia. Kontrak ini harus kita dapatkan. Wow. Suer, kau luar biasa sekali. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat desain yang sempurna seperti ini. Suer kita cantik,
baik hati, dan berbakat. Dengan presiden kita, mereka adalah pasangan yang sempurna. Minggir, minggir, minggir. Siapa yang memberimu keberanian untuk mendorongku? Apakah kau tahu betapa pentingnya desain ini? Jika rusak, kau akan mendapat masalah. Kurasa dia belum pernah melihat desain sebelumnya. Dia itu orang desa, orang kampung. Mungkin dia bahkan tidak bisa menggambar lingkaran. Tidak seperti Swear kita. Dia adalah desainer jenius. Cetakan desain yang dibuatnya secara asal saja bisa dimuat di majalah terkenal internasional untuk wanita buta huruf. Majalah wanita buta. Bukankah itu majalah porno? Kalau punya uang, bisa masuk. Pemimpin redaksi mereka bahkan membayar saya untuk menjadi juri. Saya tolak. Kau benar-benar berbohong tanpa berpikir panjang. Masih siang hari saja sudah mulai bermimpi. Kurasa dia hanya iri karena tidak bisa mendapatkannya. Murah sekali. Lihatlah baik-baik karya jenius Swear kita. Jangan sampai kau menjadi katak dalam sumur seumur hidupmu. Tingkat pemula saja berani pamer. Gambaranku asal-asalan saja lebih bagus dari ini. Ini pertama kalinya aku mendengar orang kampung yang belum pernah kuliah desain bisa seenaknya menggambar desain. Kau harus tahu, begitu desain ini keluar, banyak tahapan yang mengikutinya. Kalau tidak punya kemampuan, jangan banyak bicara. Paman Yun benar-benar suka menyombongkan diri. Dia tidak tahu bahwa Swear adalah lulusan perguruan tinggi desain luar negeri. Belum pernah kuliah memang kurang pengetahuan. Siapa sebenarnya Paman Yun ini? Dia tidak tahu bahwa masih ada orang lain yang lebih hebat dari dirinya. Paman Yun, kamu bilang kamu lebih hebat dariku. Kalau begitu, ayo kita bertanding. Kau. Lupakan saja, kau sama sekali bukan lawanku. Jangan sampai nanti kalah lalu menangis. Pergi cari kakakmu si Han. Kakakmu si Han cukup kuat. Kurasa kau takut, ya kan? Takut. Kalau kau takut, segera keluar dari perusahaan ini. Sampah seharusnya berada di selokan-selokan kumuh di pedesaan. Bukan datang ke kota dan mencemari udara kita, orang-orang kelas atas. Baiklah. Kalah tidak boleh lepas dari permata kecil, ya. Kalah taruhan apa? Aku setuju, sangat mudah. Kita sama-sama mendesain perhiasan, lalu rekan-rekan kita yang akan memilihnya. Kalau kamu kalah, berlututlah dan sujud 3 kali kepadaku, dan segera keluar dari perusahaan ini. Lalu bagaimana jika aku menang? Jika kamu menang, aku juga akan sujud 3 kali kepadamu. Dan aku akan memakan desain ini. Baiklah, kesepakatan. Kalau tidak bisa menggambar, cepatlah menyerah. Berpura-pura di sini membuang-buang waktu. Waktunya sudah setengah berlalu. Beberapa orang bahkan belum mulai menggambar. Benarkah? Masih bisa menggambar. Aku sudah selesai menggambar. Swear, kau memang jenius desain gambar. Hanya butuh 25 menit saja sudah selesai menggambarnya. Tidak seperti beberapa orang. 25 menit hanya menghasilkan sedikit sekali. Ya ampun, kenapa dia belum mulai menggambar? Apakah dia tidak merasa terburu-buru? Baru mulai menggambar sekarang. Paman Yu pasti kalah ya. Aku sudah selesai. 5 menit. Jangan bilang kau menggambarnya secara sembarangan. Jika kau menyerah padaku sekarang, mungkin aku akan mengurangi 1 sujudmu. Mengalahkanku dalam 5 menit sudah cukup. Tidak tahu diri. Baiklah, untuk memastikan keadilan, kedua lukisan ini tidak akan dipublikasikan. Siapa yang menggambarnya akan diumumkan melalui pemungutan suara di ruang rapat. Peserta tidak ikut menilai. Kalian beberapa orang ini tidak usah pergi. Yang belum pernah melihat orang melukis, ikut saya. Sekarang mulai pemungutan suara. Berikan suara kalian untuk yang paling sempurna di hati kalian. Dia hanyalah badut. Swear kita pasti menang, itu pasti. Paman Yun, jika kau menyerah padaku, mungkin saja aku sedang dalam suasana hati yang baik, jadi biarkan saja itu. Kau terburu-buru sekali, kenapa? Kenapa? Kau menjual buku? Orang jahat menolak kebaikan, maka ia akan menerima hukuman. Nanti ketika kau sujud, aku akan merekamnya dengan baik, agar semua orang bisa melihat dengan jelas wajahmu yang hina. Swear, hasilnya sudah keluar.
Suer, lihat desainmu. Telah disetujui dengan suara bulat. Desain Pingshu tidak mendapat satu suara pun. Dia bahkan mengatakan desainmu tidak bagus. Padahal dia yang menggambarnya sendiri. Brengsek. Tidak mungkin. Suer, desainmu sangat cantik. Begitu keluar, kami semua terpesona. Seketika mengalahkan Kalung Si, orang kampung. Desain game ini sangat brilian. Sebelumnya aku tidak menyadari Suan pandai mendesain sekali. Itu karena Suer kita belum menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jika dia serius, siapa yang bisa mengalahkannya? Kalung ini hanyalah sampah. Bahkan sampah pun lebih baik darinya. Gelanglah yang terbaik. Aku juga merasa ucapannya cukup pedas. Gambarmu bagus. Desainmu tidak mendapat satu suara pun. Aku bahkan bisa menggambar lebih baik darimu dengan mata tertutup. Kalau aku jadi kamu, pasti malu sampai bunuh diri di tempat. Kau duduk diam. Anak perempuan memukulku untuk apa? Tentu saja dia memukulmu, karena kamu tidak mengenal gunung meski sudah melihatnya. Bukankah kamu menang? Di mana dia menang? Lukisan sampah yang kalian sebut-sebut itu. Lukisannya seperti kotoran anjing. Adalah karya Sen Suer. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Sen Suer menamparmu bukan karena kau mengatakan karyanya adalah kotoran anjing. Gambar dunia yang tidak dipilih siapapun. Benar-benar Suer. Apa yang baru saja kukatakan? Kau sombong sekali. Kau orang desa yang miskin. Bagaimana mungkin kau mengerti desain? Aku tahu. Kau pasti menyontek. Gambar desain yang dicuri-curi. Jangan-jangan benar-benar menyontek ya? Tentu saja. Coba bayangkan, orang desa bagaimana bisa membuat desain yang begitu luar biasa. Paman Yun, jika kau mengakui telah menjiplak, lalu berlutut dan sujud 3 kali kepadaku, aku mungkin akan mengabaikannya. Saya ingat perusahaan kita punya CCTV, kan? Coba dilihat rekamannya. Bukankah langsung tahu apakah saya telah melakukan sesuatu pada lukisan itu? Tolong kirimkan rekaman CCTV-nya. Pengawasan itu yang kau inginkan. Bisa kau lihat sesukamu, hanya karena aku adalah istri presiden kalian. Karena pengawasannya sudah kubawa. Luar biasa. Memang seperti pohon giok, jauh lebih baik daripada Sen Suer. Ada apa yang hebatnya? Suer kita bahkan tidak menganggapmu sebagai orang kampung. Dia sekarang belum mengeluarkan kemampuannya yang sebenarnya. Lagi pula, Suer kita adalah murid dari Master Vivi. Jika dia serius, 10 orang kampung pun tidak akan bisa mengalahkannya. Vivi. Kau tidak mungkin tidak tahu Master Vivi, kan? Benar saja, orang desa, tidak berpengetahuan luas. Tuan Weiwei adalah perancang jenius keturunan Tionghoa yang terkenal di dunia. Dan Suer kita adalah murid utamanya. Bagaimana saya bisa tidak tahu? Saya menerima seorang murid, itu pun Sen Suer. Hari ini kondisiku sedang tidak baik sehingga aku kalah darimu. Lain kali kau tidak akan seberuntung ini. Kita pergi, tunggu sebentar. Jangan-jangan kau lupa dengan perjanjian taruhan kita? Kunsu, jangan kau bertindak semena-mena. Yang kalah harus menerima kekalahan. Kau ingin aku, seorang bangsawan, berlutut di hadapanmu, orang desa yang hina? Mimpi saja kau. Bajingan, berhenti kau. Anjing suruhan ini cukup setia juga ya. Sepertinya dia cukup bersedia membantumu menghukum ketiga pencuri itu. Aku bunuh kau. Apa yang kalian lakukan? Kau bilang wanita jalang ini. Li Suer. Aku punya cara untuk menghukum wanita jalang ini. Pastikan dia menyesal telah hidup. Cara apa? Wanita jalang, nikmatilah. Sialan Fu Sihan. Kenapa tadi tidak bilang kalau kau ingin minum anggur merah? Gila. Tadi masih menyala. Kenapa sekarang tidak bisa dibuka? Ada orang? Ada orang di luar sana?
Ponselnya mana? Ponselku juga tidak kubawa. Buka pintu, tolong, buka pintu. "18 derajat. Apa yang kalian lakukan?" "Kakak Sihan, kau bilang babi hutan ini." "Ah, sayang, akhirnya kau datang juga." Mereka semua bersekongkol untuk menggangguku. "Kau wanita murahan, tidak tahu malu." "Siapa yang mengganggu siapa, sih? Lihat tanganku sampai memerah karenamu." "Kau wanita murahan, kau yang memasukkan kotoran ke mulutku, yang sakit itu aku." "Kakak Sihan, cepat pecat Yunshu, gadis desa yang jahat itu, dari pekerjaannya." "Aku sudah mengerti tentang pertaruhannya, karena kau kalah. Ini adalah balasan yang pantas kau terima, Kakak Sihan." Semua keluar. "Anak perempuan bodoh. Paman. Ada urusan, tidak memanggil sayang lagi. Ilmu kedokteran dan desainnya cukup banyak. Istrimu kelak akan sebanyak itu. Apa kau tidak senang?" "Aku memang seharusnya senang. Lagi pula desainmu sangat hebat. Bisa mendatangkan keuntungan besar bagi perhiasan Fuji. Aku harus memberimu hadiah yang pantas." "Baiklah. Tuan Du, aku tiba-tiba ingat ada sesuatu. Kau lanjutkan saja pekerjaannya." "Ada orang. Tolong." "Ah, Zongsan. Informasi Nona Yunshu sudah kutemukan. Latar belakangnya sangat sederhana. Selalu tinggal bersama kakeknya di desa. Tapi tidak ditemukan catatan ia pernah diculik. Juga tidak ada catatan kematian teman. Hanya itu saja yang kau temukan?" "Tapi kami menemukan bahwa Nona Yunshu pernah hilang beberapa waktu saat kecil. Periode waktunya sangat cocok dengan periode waktu kamu diculik saat masih kecil. Ini apa sih?" "Kamu. Kamu sebenarnya." "Mau kemana menghubunginya?" "Yusu Yusu. Bangun, jangan tidur. Kakak Heng, aku lapar. Aku akan membawamu keluar, ke tempatku, di sana tidak dingin. Panggil orang untuk membawa kembali semua fasilitas pemanas." "Terima kasih hari ini, terima kasih banyak ya. Seandainya bukan karena kamu, aku pasti sudah." "Ada apa? Bisa apa lagi?" "Dia telah menyinggungku. Aku akan membalasnya. Aku akan menyuruh Song Ping untuk menyelidikinya. Tidak perlu, aku tahu siapa dia. Aku akan membalas dendam sendiri." "Suer, kau tenang saja. Yunsu kali ini, meskipun tidak mati, dia akan kehilangan separuh nyawanya." "Bagaimana kau bisa ada di sini?" "Kau wanita jalang, lepaskan aku." "Yunsu, berhenti."
Paman Sun, kau berani menindas rekan kerja di kantor? Kakak Si Han akan segera datang. Ah, Wakil Presiden, tolong bela aku. Yunshu baru saja menyeretku ke kamar mandi dan menenggelamkanku di air. Yunshu berperilaku sangat buruk. Kita harus melapor ke polisi. Bagus, biar polisi yang menginterogasinya dengan benar. Mengapa Su Ying membawaku ke gudang anggur? Dia juga menurunkan suhunya. Dia ingin membunuhku. Kau mengada-ada? Apakah aku mengada-ada? Lihat saja rekaman CCTV-nya. Mungkin CCTV-nya sudah lama rusak olehku. Bagaimana buku panduan bisa ada di sini? Apakah kau tahu bahwa CCTV yang rusak pun bisa diperbaiki? Nikmati saja, Jalang. Wakil Direktur, ini tidak benar. Tidak perlu penjelasan. Periksa sendiri. Ini tidak rasional. Wakil Presiden, Anda tidak bisa memecat saya. Swear, selamatkan aku. Saya semua untuk uang. Yunshu, kamu mengajarinya pelajaran. Perusahaan memecatnya. Rencana Anda juga harus dihilangkan. Tidak, tidak, saya bukan orang suci. Jika sudah benar, tentu saja aku tidak akan melepaskanmu. Bagaimana mungkin wanita kakak Si Han hanya sedikit cemburu seperti ini? Memaafkannya adalah urusan Tuhan. Yang akan kulakukan adalah mengirimnya menghadap Yang Maha Kuasa dengan tanganku sendiri. Aku tidak ingin kau menghilang begitu saja. Pergi, Swear, Swear, tolong selamatkan aku, Swear. Yunshu, Yunshu. 2 hari lagi adalah pesta pribadi keluarga Fu. Aku pasti akan membuatmu hancur. Aduh, kau mau apa? Kau mau kemana? Aduh, sebenarnya kau mau apa? Kau menatapku seperti itu untuk apa? Pergi ganti baju. Lain kali jangan banyak membuatku repot. Aku bukannya tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Tidak perlu kau khawatirkan. Kalau aku terlambat, kau akan membeku sampai mati. Katamu. Tidak, tidak, tidak. Adik yang menyebalkan ini tidak mungkin memiliki sisi yang lembut seperti ini. Besok adalah pesta pribadi keluarga Fu. Kau temani aku pergi, ya? Kau pergi saja. Aku orangnya rendah hati, tidak suka menjadi pusat perhatian. Kebetulan, aku orangnya suka direbut. Dia adalah Hemminghao yang kau ceritakan padaku. Dia sangat licik, tak peduli wanita suci atau apapun, dia selalu bisa lolos. Aduh, tapi bagaimanapun juga dia adalah kakak iparku. Kau sebenarnya memihak siapa? Baiklah, terserah padamu. Giliranmu minum. Tuan He memberikanmu seorang wanita cantik, mau? Oh, wanita yang bahkan lebih cantik darimu. Benar-benar, aku sama sekali tidak ingin menghadiri pesta pribadi ini. Kalau sampai ketahuan orang lain. Fu Xiheng, kau adik laki-laki yang menyebalkan. Ingin sengaja menguji identitasku, ya? Kau adalah Paman Yun? Ada apa? Tuan Dia Minghao jatuh cinta dengan gadis itu pada pandangan pertama. Tuan Dia Minghao jatuh cinta dengan gadis itu pada pandangan pertama. Aku ingin tahu apakah gadis itu bisa menikmati wajahnya dan duduk bersamanya. Oh, Paman Yun, jangan pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya ingin melihat apa yang Anda katakan sedang menyakitkan. Tuan Dia, aku wanita Fu Xihan. Kalau kamu tidak, Fu Xihan pasti akan menginjak-injak kamu, bocah. Hahaha. Kalau kamu bicara seperti itu, aku malah semakin bersemangat. Aku sudah lama ingin merasakan sensasi bersama wanita kaya. Serius, dia itu orang yang sangat dingin. Bagaimana caramu melayaninya?
Mau tahu? Mau, aku ingin tahu. Kukira tidak ada wanita yang bisa lolos dari cengkeraman Heminghow setelah dia mengincarnya. Ya, kukira Heminghow sangat pandai mempermainkan wanita, HMPH, bahkan ada yang sampai masuk ICU sebelumnya. Bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Aduh, sakit, 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 sakit. Sekarang kau merasakan sakitnya, pelacur, jangan kurang ajar. Orang desa hina sepertimu. Dilirik orang kelas atas seperiku saja sudah keberuntunganmu, mengerti? Keberuntungan, aku juga akan memberimu keberuntungan. Kau, mau melakukan apa? Lepaskan aku takut. Masih mau keberuntungan seperti ini? Tidak, 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 jangan, jangan. Lepaskan aku. Aku takut, aku belum mau mati. Sekarang kau mengerti untuk pergi, aku pergi sekarang juga. Heminghow, si sampah itu, bahkan tidak bisa mengendalikan seorang wanita. Sekretaris Yu, si kampung halaman, pasti terlalu banyak bekerja di desa. Makanya tenaganya besar. Tapi aku punya cara untuk mengurusnya. Cara apa? Benda ini, asalkan sedikit diberikan padanya, aku jamin dia akan. Kali ini aku akan membuat orang kampung itu hancur. Dan membuat kakak Sihan melihat wajah aslinya yang buruk rupa, hahaha. Yunsu. Ada apa? Aku datang untuk meminta maaf padamu. Tadi aku salah mengira kamu. Kuharap setelah meminum anggur ini kita bisa melupakan semua yang terjadi. Dan hidup berdampingan secara damai ke depannya. Meminta maaf juga harus dengan sikap yang benar. Sikap meminta maaf yang tulus. Misalnya, berapa banyak anggur yang harus kuminum sebagai tanda hormat? Paman Sun, jangan berlebihan. Sepertinya ini tidak tulus. Kalau begitu, sudahlah. Aduh, baiklah, aku. Maaf. Seperti ini, boleh diminum, kan? HMPH, karena kau sangat tulus, maka aku akan memberimu sedikit muka. Menggunakan cara yang begitu rendah. Suamiku juga menghapusnya. Kakak Sihan salah lihat. Kau bahkan salah melihat kakak Sihan, lalu masih memanggil suami, lagi pula, kau belum menikah, jangan asal memanggil seperti itu, baik. Kau ingat ya? Kau ingat pun percuma, itu calon suami masa depanku. Kakak, tunggu saja, segera akan kubuat kau terkenal karena aib. Kau tidak minum? Kepalaku pusing sekali. Bangun tidur terlalu cepat. Apakah aku terlalu lelah? Bagaimana kalau aku bantu kau naik ke atas untuk beristirahat? Tidak perlu. Tolong bantu aku mengambilkan. Kak Sihan sangat sibuk. Aku akan membantumu naik dan beristirahat saja. Yunshu. Si Heng adalah milikku. Hanya akulah satu-satunya yang pantas untuk si Heng. Aku akan membuat si Heng melihat kebodohanmu. Yunshu, nikmatilah hadiah yang kuberikan padamu ini. Hadiah ini sebaiknya kau nikmati sendiri, berat sekali. Kau yakin tidak salah lihat? Aku melihat sendiri, pria yang kukenal masuk ke sana dan sampai sekarang belum keluar. Ini terlalu menegangkan. Pantas saja orang desa berani melakukan hal seperti ini di keluarga kaya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara menulis kata memalukan.
Ibu Fu, dengarkan, Paman Yun ini, dalam hatinya dia memang murahan. Dasar Paman Yun, tidak tahu malu, berani mengkhianati kakakku. Hai. Bagaimana aku bisa tidak tahu malu? Kenapa kau ada di sini? Kalau tidak di sini, aku harus di mana lagi? Yunshu tidak ada di kamar. Lalu siapa yang ada di kamar itu? Yunshu ada di sini. Lalu siapa yang ada di kamar itu? Bukankah kita akan tahu jika kita membuka pintunya? Ini ternyata Sensue. Kau sedang apa? Ada apa kalian masuk ke sini? Tolong aku kepanasan. Ah, dia yang menggoda aku. Begitu aku masuk, dia langsung menempel padaku. Suer, ada apa denganmu? Ah, lihatlah, dia sendiri yang menerjangku, bukan salahku. Suer, aku kepanasan. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Bagaimana aku bisa berada di ruangan ini? Kenapa, ayah? Ada apa ini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Ini sebenarnya ada apa? Kenapa kamu ada di tempat tidur dengannya? Bukan aku. Dia, itu semua perempuan jalang itu yang menjebakku. Ayah, dialah yang memberi saya obat bius. Ayah, dialah yang memberi saya obat bius. Dia ingin menghancurkan saya. Kau bilang aku yang memberimu obat bius. Dialah. Aku hanya minum anggur merah yang kau berikan padaku. Baru menjadi seperti ini. Dia hanya iri padaku. Ingin menghancurkanku. Ayah, kau harus membela aku. Kau bahkan menghitung-hitung putriku. Dia gagal dalam rencananya. Justru malah bunuh diri. Kau mengada-ada. Kau yang memberiku obat bius. Karena itu aku menjadi seperti ini. Perempuan jalang, aku akan membunuhmu. Kakak San, kau bahkan ingin menghancurkanku. Kakak San, hanya kaulah yang kumiliki. Kau harus membantuku. Ada apa, teman masa kecilmu itu? Menggunakan cara-cara curang untuk menjebakku. Akibatnya, dia mendapat balasannya sendiri. Bukan seperti itu? Kakak San, dialah yang memberi saya obat bius. Semuanya dia. Buktinya, saya bisa bersaksi. Saya melihat sendiri Yunshu menuangkan segelas anggur merah untuk Suer. Lalu Suer sedikit pusing. Yunshu membawanya ke sini. Dia bersikeras mengatakan tidak datang. Benar-benar hebat. Yunshu, siapa yang mengizinkanmu menggunakan cara yang begitu kotor di pesta tambahan ini? Mama. Fan Xin sangat kejam. Sama sekali tidak boleh membiarkan dia masuk ke keluarga Fu. Kakak, segera batalkan pertunangan dengannya sekarang juga. Biar dia di penjara. Apakah kau punya sesuatu yang ingin kau katakan? Tidak ada yang ingin kukatakan. Jika membuatmu tidak bahagia, batalkan saja pertunangan kita. Cepat. Ya, nak. Banyak gadis baik di dunia ini. Kenapa harus menikah dengannya? Batalkan pertunangan. Kau mimpi. Aduh, aku sudah begini. Masih belum dilepaskan. Kau ini nakal. Pasti ada maksud terselubung terhadapku. Ya, yang sedang dibicarakan sekarang adalah siapa yang meracuniku. Aku bilang bukan aku. Kau percaya? Aku percaya, Kak San. Aku dan kau sudah seperti saudara sejak kecil, kita tumbuh bersama. Kau tidak percaya padaku? Kau mau percaya pada orang kampung itu? Lagi pula Zhou Qian juga bilang dia melihatnya sendiri. Kau masih mau memihak dia, hanya berdasarkan ucapannya? Yang kuinginkan adalah bukti. Tampilkan rekaman CCTV ruangan 187. Tidak perlu diperiksa lagi. Jadi merasa bersalah, ya? Karena ada orang yang dengan susah payah ingin menjebakku, maka pengawasan di ruang pesta ini mungkin kebetulan rusak. Jadi tidak ada yang bisa diselidiki, tapi aku berdiri tegak di sisi keadilan dengan hati nurani yang bersih. Setelah susah payah menghabiskan orang-orang sampah itu, bahkan seorang wanita pun tidak bisa kukalahkan. Kau bilang gadis liar ini pasti sudah terlalu banyak bekerja di sawah, makanya dia kuat, tapi aku punya cara untuk menghadapinya. Ini palsu, dia memfitnahku. Hai. Palsu pun kau masih merebutnya. Ini tidak benar. Benarkah ini? Cari ahli untuk memeriksa ini. Kebetulan aku juga ingin tahu mengapa kau memberi saya obat dalam makanan ayam. Tidak perlu, bagaimana televisi ini bisa merekam? Aku takut. Semua salahku karena telah melukaimu, sampai kau melakukan hal bodoh ini, Nona Yun. Ini salahku sebagai seorang ayah yang tidak becus. Sampai dia melakukan kesalahan seperti ini.
Lagi pula kau juga tidak kenapa-kenapa. Anak perempuanku, dia memang pantas mendapatkannya. Kumohon, demi keluarga Sen. Anggap saja masalah ini sudah selesai. Pak Tua Sen. Wajah keluarga Sen tidak berarti apa-apa bagiku. Lagi pula, Sen Suer kali ini bukanlah orang sembarangan. Dia ingin membunuhku. Apalagi aku sendiri juga merasa rendah diri. Nah, lebih baik berbuat baik agar masih ada kesempatan bertemu lagi di lain waktu. Bertemu lagi, ya kan? Aku tidak begitu kenal dengan Sen Suer. Untuk selanjutnya tidak perlu kau ceritakan padaku. 3 bulan lagi aku akan pergi. Pak Sen dan Pak Lin adalah orang tua dari tunanganku. Putrimu memberi obat pada tunanganku. Kau harus memberi penjelasan padaku. Kakak Siang. Karena gadis kampung itu kau ingin memaksaku. Paman Yun bagaimanapun juga keluargaku. Tunangan siapapun tidak boleh diganggu. Kau seharusnya bersyukur kali ini dia tidak kenapa-napa. Kalau tidak, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Cukup tampan juga. Cepat minta maaf pada Nona Yun. Aku tidak mau minta maaf pada orang kampung itu. Satu permintaan maaf saja. Aku masih tidak mau. Kebetulan aku sedang bosan. Baiklah, mari kita dengarkan pernyataan Nona Sen yang tidak tahu aturan ini kepada para netizen. Berani? Aku suruh kamu minta maaf. Kau dengar tidak? Atau kau ingin semua orang tahu perbuatanmu hari ini? Maafkan aku. Kau bilang apa? Aku tidak mendengar dengan jelas. Maafkan aku, Nona S, jika kau masih belum tenang. Apapun permintaanmu, katakan saja. Selama itu masih mampu kulakukan. Aku hanya punya satu permintaan. Jauhkan putrimu dariku mulai sekarang. Jika dia masih menggunakan cara-cara kotor seperti itu, jangan salahkan aku jika aku bertindak kasar. Kau menatapku seperti itu untuk apa? Jangan sampai kau jatuh cinta padaku. Kelopak mataku baik-baik saja. Ada apa ini sih? Ayo pergi. Kau melakukan apa? Dia sudah menusukku. Aku ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa? Bagaimana kau bisa mengenal kepala pelayan Zhang? Bagaimana kau bisa asal bicara? Hanya mendengar setengahnya. Saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Yun. Tentu saja saya kenal dengan kepala pelayan Zhang. Lalu, apa hubunganmu dengan Ji Xiao? Ji Xiao siapa? Saya tidak kenal. Kau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Yun di Beijing. Hubungan antara Ji Xiao dan putri keluarga Yun sangat dangkal. Kau belum pernah melihatnya. Aku hanyalah seorang pembantu. Nona bertemu dengan orang penting seperti itu lebih bersifat pribadi. Benarkah? Tentu saja. Kau bilang mulutmu tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang benar. Atau kau memang tidak ingat? Kau boleh mempertanyakan integritas saya, tapi jangan meragukan kecerdasanku. Lalu ini apa? Haha, ini taksi online yang kupanggil. Orang kota ini memang aneh ya. Mengendarai mobil mewah seperti ini, malah naik taksi online. Ini mobil perusahaan. Lalu apa hubungan antara villa dan perusahaan? Atau apa hubunganmu sebenarnya dengan Huayuan Group? Siapakah identitasmu sebenarnya? Aku bilang, kau ini seharian berpikir yang tidak penting. Memikirkan apa sih? Itu aku yang bertanya. Apa yang kau pikirkan? Aku berpikir, meskipun kau tampan, tapi kurasa kau tak punya hati. Lalu sebelumnya siapa yang berinisiatif mendekatimu, mencoba segala cara untuk menarik perhatianku? Haha, ini hanya sandiwara. Siapa yang serius? Dia yang kalah. Aduh, jangan serius-serius amat. Ayo. Senyum dong. Kau tidak kalah, kan? Apa yang kau maksud? Apa aku harus bertanggung jawab hanya karena sedikit mencubitmu padamu? Yunshu. Kau adalah Tang Yunshu. Apa yang kau lakukan? Aku tidak mengizinkan tubuhmu yang najis menodai aku. Kakakku turun. Lalu mau melakukan apa lagi? Tentu saja untuk mempersiapkan keponakan laki-laki untukmu. Kamu tidak tahu malu sekali. Kakak, kamu sudah tidak suci lagi. Lupakan saja, dia tidak akan menikahimu. Kakakmu sangat kooperatif denganku. Seandainya kamu datang sedikit lebih lambat, tahun depan keponakan laki-lakiku sudah lahir. Kakak,
Jangan sampai kamu tertipu oleh perempuan kampung ini. Meskipun dia tampan, tapi dia orang desa, tidak pantas untukmu. Terima kasih. Aku juga merasa aku tampan. Siapa yang memujimu? Aku sedang mencaci kamu. Aku tahu kau iri dengan kecantikanku. Tapi kecantikan itu pemberian orang tua. Jangan minder. Siapa yang minder? Kakak tidak akan pernah mengizinkan kau menikahi perempuan kampung itu. Dan namanya. Dan melakukan ritual besar. Apa? Suster, otakmu sudah rusak ya, Kak? Apa kau sudah dihipnotis oleh perempuan kampung itu? Panggil kakak ipar. Kakak ipar, kau yang memaksaku. Pokoknya aku tidak setuju. Aduh, adik iparku yang akan datang sepertinya agak pemarah. Aku pergi dulu. Linsu, itu kamu kan? Ah. Fusihan, jangan-jangan kepalanya ditendang, ya? Kenapa tidak normal sekali? Tidak, tidak. Aku harus membuatnya membenciku agar pertunangan ini batal. Nona Lee, ini adalah proyek kecerdasan buatan yang bekerja sama dengan Huai Group. Presiden bilang, kalau begitu pergilah kau, aku pergi. Ya. Asisten Song, aku hanya asisten desainer. Urusan proyek bukan wewenangku untuk dibicarakan. Kau salah orang, kan? Tidak salah. Nona Yun, kaulah orangnya. Lusihan pasti sengaja menjebakku, HMPH. Aku tidak akan membicarakan kerjasama dengan asisten Song. Apalagi proyek ini sangat penting. Jika sampai gagal, akan sangat buruk, bukan? Nona Lin, Presiden mengatakan dia sangat mempercayaimu. Selama kau masih curiga pada orang-orang di perusahaan, tanda tangani di atas. Proyek ini akan dianggap selesai olehmu, dan komisi juga menjadi milikmu. Aku tidak mau komisi. Nona Lin, Presiden mengatakan ini adalah tugas pekerjaan. Lusihan pasti sudah curiga padaku. Ingin mengujiku dengan proyek ini. Lalu bagaimana jika tidak berhasil? Presiden mengatakan sudah berbicara dengan orang-orang dari grup Huan Yu. Kau hanya perlu meminta Presiden grup Huan Yu untuk menandatanganinya. Nona Lin, ini sangat mudah. Presiden mempercayaimu, makanya ia memberikannya padamu. Bagus, kau ini pelayan, benar-benar licik sekali kau. Kudengar proyek ini sudah lama selesai dinegosiasikan. Tinggal tanda tangan saja. Siapa yang menyebarkan rumor bahwa CEO membenci Yunsu sebelumnya? Itu sama sekali tidak benar. Proyek ini jelas-jelas CEO memberikan kesempatan emas kepada Yunsu. Kurasa CEO menyukai Yunsu. Sebelumnya dia bahkan membela Yunsu. Ini tidak termasuk gosip. Maukah kau potong lidahmu sendiri? Ada apa yang perlu dibanggakan? Orang kampung sepertimu tidak tahu apa-apa. Bahkan kontrak gratisan pun tidak bisa kau tangani. Itu bukan urusanmu. Kukira Tuan Ji dari grup Huan Yu memiliki standar yang sangat tinggi. Orang kampung sepertimu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Bahkan jika kau menjual diri, mungkin dia pun tidak akan melirikmu. Kian-kian, kau tidak perlu berpura-pura lagi. Sekarang CEO sangat baik padaku. Aku yakin nanti akan menjadi istri CEO. Oh ya, terima kasih sudah membantuku merekam kemarin. Baru membuat Shen Suer menerima akibat perbuatannya. Si Han juga mengatakan padaku, berkat kejadian ini, baru kulihat dengan jelas wajah asli Shen Suer. Jangan bicara omong kosong, Yunshu marah. Tidak mungkin adikmu, Yunshu, kau wanita yang rendah. Bahkan Yunshu pun tidak merencanakan untuk menyakitiku. Suer, dengarkan penjelasanku. Aku berani mengkhianati Yunshu. Kau juga jangan senang dulu. Aku dan kakak Sihan selama 20 tahun lebih. Perasaan ini masih akan kau manipulasi. Kau tunggu saja. Akulah orang yang paling dicintai kakak Sihan. Proyek pencuri kecil untuknya. Reaksinya bagaimana? Nona Lin tidak setuju. Dia sangat bodoh. Bodoh. Orang bodoh pun harus pergi. Kau diam-diam ikuti proyek ini. Lihat apa hubungannya dia dengan Ji Xiao. Oh iya, aku menyuruhmu untuk mencari informasi detail tentang Yunsu. Bagaimana hasilnya? Belum ada, tidak ada gunanya. Sudah setengah bulan, kau sama sekali tidak ada kemajuan. Aku memberimu waktu setengah bulan lagi. Aku butuh data lengkap tentang dia. Suer, aku benar-benar tidak mengkhianati kamu. Kuncinya ku beli. Idenya juga dariku. Bagaimana mungkin aku mengkhianati diriku sendiri? Kau benar-benar tidak membohongiku? Benar,
Aku bersumpah, Yunshu wanita jalang itu, dia yang memprovokasi dan memisahkan kita. Jika dia melaporkan aku akan dipenjara. Swear, bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Bukankah Paman Yun akan pergi ke Biro Universal untuk membicarakan kontrak? Kita hanya perlu menggagalkan kontrak itu. Nanti Presiden pasti akan benar-benar membencinya. Ada cara apa? Kakak sepupuku adalah sekretaris Tuan Ji di grup Huan Yu. Hubungan mereka tidak biasa. Nanti, selama kakak sepupuku mau membantu menggagalkan kontraknya, lalu kau langsung mengambil alih dan berhasil mendapatkan kontrak itu, maka Presiden pasti akan melihatmu secara berbeda. Tadi aku salah mengira padamu. Setelah pulang kerja, temani aku belanja, ya, kan kamu suka tas buaya dari CV yang itu waktu lalu. Aku akan memberikannya padamu. Benarkah? Swear, kamu terlalu baik. Jixiang, tenang saja. Pasti tidak akan ketahuan kok. Oh iya, hari ini aku belikan kamu jam tangan. Sekalian beli beberapa barang lainnya juga. Nanti kau ingat untuk menerimanya. Kerjasamalah denganku untuk memainkan sandiwara ini dengan baik. Permisi, saya ingin melihat tas edisi terbatas ini. Nona, tas di sini semuanya harganya mulai dari jutaan. Anda yakin ingin melihatnya? Tidak boleh melihat atau kau pikir aku tidak mampu membelinya? Bukan, Anda salah paham maksud saya. Maksud saya, bagaimana kalau Anda melihat tas di sini? Dengan 20.000 sampai 30.000 saja bisa beli satu. Aku mau yang ini. Nona, tas ini sangat mahal. Jika Anda tidak membelinya, lebih baik jangan dipegang. Itu ada tas yang aku mau. Kakak Gunting, kau sudah datang. Tas ini adalah yang terakhir di toko. Nona, baru saja pelayan Anda menunjukkannya kepada saya tepat waktu. Tas ini harganya jutaan, bukan ratusan ribu. Belum lagi tas-tas di sini. Dia bahkan tidak mampu membeli satu pun shell di sini. Cuacanya semakin dingin. Sudah saatnya aku mengakuisisi perusahaan ini. Tas ini berwibawa, cocok dengan tas saya juga mau. Aduh, tiba-tiba merasa tas-tas di sini tidak cocok. Semua sudah kuberikan padamu. Tidak mampu ya, tidak mampu, sok-sokan saja. Kata orang, harus tahu diri. Jangan menginginkan hal yang bukan milikmu, karena kau sama sekali tak pantas memilikinya. Dia bilang semua tas ini akan dia beli. Cepat bungkuskan untuknya. Agar dia tidak perlu susah payah lagi mencari uang. Aku tidak akan mampu membayarnya. Kau pikir aku seperti orang miskin sepertimu? Kita ini kan Suer. Jangan bicara tentang beberapa tas ini. Bahkan seluruh toko ini bisa kuberi padamu. Itu hanya masalah sekejap bagiku. Ini kuberikan padamu. Suer, kau benar-benar baik sekali. Paman Yun, jika kau benar-benar memohon padaku, mungkin aku juga akan memberimu satu. Lagi pula, orang desa sepertimu, bekerja seumur hidup pun tidak akan mampu membeli satu tas bermerek. Tidak suka tapi pura-pura suka. Tidak takut juga lidahmu keluh karena angin kencang. Nona Chen, beberapa tas ini semuanya edisi terbatas. Dan juga tas kita yang ini. Saya akan membungkusnya untuk Anda. Nona Su, totalnya 3,5 juta. Apakah ada cara pembayaran? 3.500.000 rupiah? Beberapa set tas ini tersisa 500. Itu kan hanya 3.500.000 rupiah. Saya sudah memberikan beberapa. Nih. Nona Chen, saldo kartu Anda tidak cukup. Semua, gunakan semuanya untuk digesek. Nona Su, masih kurang. Ternyata dia tidak punya uang. Yunshu, kau sombong sekali. Suer hanya kebetulan tidak punya uang di kartunya. Tidak seperti kamu yang memang tidak punya uang di kartumu. Tadi dia menyentuh tas itu dengan tangannya. Tas itu kotor. Aku tidak akan membiarkan dia membayarnya. Di mana yang kotor? Aku bilang kotor ya kotor. Kau ini orang kampung, seisi tubuhmu bau miskin. Kalau kau tidak mau menyuruhnya membayar ganti rugi, maka beberapa barang ini juga tidak kutinggalkan. Nona, tas ini telah kau kotori, harus diganti dengan harga aslinya. Kalau aku tidak bisa, kalau kau tidak menggantinya, maka gunakan bajumu sebagai gantinya. Lepaskan bajunya. Yunshu, kau berani melawan? Kau buta. Cepat, panggil orang untuk menangkapnya. Petugas keamanan, dia sedang membuat masalah. Tangkap dia. Jangan membuat masalah, dialah orangnya. Saya sarankan kau jangan macam-macam denganku. Kalau tidak, kau tidak akan mampu membayar harganya. Beritahu manajer Mal Longhao untuk menemui saya. Yusu,
Kau berpura-pura apa sih? Siapa yang tidak tahu kalau Ma Longhao itu milik grup Huan Yu? Bagaimana? Kau berpura-pura kaya. Sekarang kau berpura-pura menjadi CEO di hadapanku. Cita-citamu tinggi, tapi nasibmu buruk. Wajahmu terlihat miskin. Ada apa? Manajer, Anda datang tepat waktu. Ada benjolan yang rusak di sini. Harta karun toko kami tidak mau membayar ganti rugi padaku. Diam. Ini presiden grup Huan Yu. Mall ini miliknya. Apa, manajer ini? Apakah kamu salah orang? Maaf, Nona. Karisma Anda terlalu bagus. Aku salah mengira kau sebagai presiden perusahaan kami. Kukira begitu. Dia orang kampung, mana mungkin dia presiden grup Huan Yu. Nona Sen, awasilah matamu. Nona Sen, ku persyaratkan kau mengurus urusanmu sendiri. Ada beberapa orang yang tidak bisa kau lawan. Kakak, kenapa kau tertawa? Nona Sen, kau sedang membuat keributan di toko. Segera minta maaf kepada Nona ini. Kau suruh aku meminta maaf padanya. Kau tahu siapa aku? Aku ini Nona besar keluarga Sen. Kau yakin ingin menyinggung keluargaku karena seorang gadis desa? Kami hanya menilai tindakannya, bukan orangnya. Bukankah kau tahu dia hanya gadis desa? Tidak mampu membeli apapun. Nona Yun, maaf. Kami telah menyebabkan pengalaman belanja yang tidak menyenangkan bagi Nona. Untuk menunjukkan ketulusan kami, tas di toko ini, silakan pilih sesuka Nona. Kami berikan kepada Nona secara gratis. Tasnya tidak usah. Jam tangan Star Dragon Universe, berikan saya satu. Tadinya tidak mau, tidak mau. Nona Ming, tolong konfirmasi. Yang kau maksud adalah jam tangan Singhang Universe yang bernilai 50 juta itu? Aku ingat seri ini hanya mengeluarkan Singhe Universe dan Fang Yu Singkong. Nona Yun, silakan ke sini. Kami perlu mendaftarkan informasi pelanggan. Kalian berdua berpura-pura di depanku. Ya, Yun Su. Apakah kau mantan suaminya? Kok jam semahal ini bisa dibeli tanpa harus beli barang lain? Lihat saja wajahnya, seperti terbuat dari kaca. HMPH, Nona, tolong jaga ucapanmu. Satpam. Tolong keluarkan kedua orang ini. Siapa yang berani macam-macam? Keluarga Sen tidak akan melepaskan kalian. Serang. Pelacur itu tidak akan pergi. Dia datang bagaimana? Kakak Sen Han, kau harus membiarkanku memutuskan. Semua ini karena pelacur ini yang membuliku dan mendekati lelaki tua itu. Nona Sen, tolong jaga ucapanmu. Lalu kenapa kau begitu ramah padanya? Kau pasti saling menyukai. Entah dia itu simpananmu. Atau bilang tas apa saja terserah dia pilih. Kau bilang kalian berdua tidak ada hubungan apa-apa. Siapa yang percaya? Kaksan, kurasa, Paman Yun sudah lama mengkhianatimu. Salah paham? Bagaimana mungkin aku bisa tertarik pada Nona Xiao Yun? Aku sendiri yang mendengar kau akan membelikan dia tas. Apa perlu dia beli sendiri? Karena calon suamiku sudah datang. Tentu saja suamiku yang akan membelikan tas untukku. Kenapa aku cemburu? Tenang saja, pria yang paling kucintai hanya kamu. Kalau begitu, karena kamu sangat mencintaiku, tidak perlu dikatakan, lakukan saja. Haha, hal-hal mesra seperti ini kita bicarakan di rumah saja ya. Kakak Sen Yang, aku suka kamu, aku menyukaimu lebih dari siapapun. Aku dan kamu sudah kenal selama lebih dari 20 tahun. Mengapa kamu tidak pernah melirikku? Apa yang harus kulakukan agar kamu percaya bahwa aku mencintaimu? Apa harus sampai aku mengeluarkan jantungku? Semua ini karena dia memaksaku. Jangan salahkan aku. Beri aku sekali lagi kesempatan, ya. Sekali lagi, beri aku kesempatan untuk bersaing secara adil dengannya. Swear, aku dari awal sampai akhir tidak pernah mengatakan bahwa aku menyukaimu. Jika kau salah paham denganku, aku minta maaf. Tapi sekarang aku sudah punya istri. Bukan giliran kalian. Kau menarikku untuk apa? Kakak Si Han bukanlah orang yang sebenarnya. Kau pasti sengaja membohongiku untuk menolakku, kan? Membohongimu, ya. Sekarang, Sen Swear, mau percaya atau tidak, harus percaya juga kan? Kakak Si Han, aku berpikir seperti ini, sekejam itu. Hahaha. Kau bilang apa? Ulangi lagi. Swear, aku akan memberitahumu. Yun Su itu sama sekali bukan gadis desa yang sederhana. Dia adalah CEO dari grup Yun Huan Yu. Tidak mungkin. Benar, aku tidak membohongimu. Kakak sepupuku dipecat karena menyinggungnya. Bagaimana mungkin dia presiden grup Huan Yu?
Tidak mungkin, kau jangan-jangan membohongiku seperti kakak sepupumu. Tidak, percayalah padaku, Sue, wanita jalang itu, dia pasti berpura-pura lemah untuk menyerang. Aku tidak percaya. Saya akan memeriksanya sendiri. Apakah dia pembantu rumah Anda? Dia adalah putri kami. Bukan pembantu, saya yakin. Tentu saja, meskipun putri kami sering datang ke villa ini, tetapi saya tidak akan salah mengenalnya. Ada di ponsel saya, ada foto nona muda. Siapa lelaki tua ini? Ini kakek dari pihak ibu nona muda kita, kakek. Bukankah dikatakan bahwa ia hanya memiliki satu kakek? Nona muda adalah putri tuan muda. Sudah belasan tahun yang lalu, putri tuan muda meninggal dunia. Akhirnya kakek menerima orang itu. Sekretaris, proyek kerjasama dengan Fuji Group, kita tanda tangani saja, toh menghasilkan uang juga, tidak ada salahnya. Lagi pula, saat pesta terakhir aku diantarmu, dilihat oleh Fusihan. Sejak saat itu dia mulai curiga dengan identitas saya. Beberapa kali aku berhasil mengulur waktu. Tapi mungkin sudah hampir berulang. Benar juga, proyek ini tidak bisa ditunda lagi. Jika Fusi tidak mau bekerja sama dengan kita, kita tidak akan mampu mengerjakan proyek ini. Proyek ini sendirian. Lagi pula, tidak ada perusahaan yang lebih cocok daripada Fusi. Setujui saja. Meskipun Fusihan menemukan identitas saya, tidak boleh mempengaruhi penghasilanku juga. Paman Yun, bagaimana menurutmu? Mungkin saja, penyelidikan Fusihan terhadapmu yang tak kenal lelah, mungkin punya tujuan lain. Tujuan apa? Aku menemukan bahwa Fusihan selama ini terus mencari seorang gadis kecil. Jangan bilang kau curiga dia mencariku. Nona, kau pernah diculik saat masih kecil. Kau pernah menyebutkan seorang anak laki-laki. Dia sama sekali berbeda dengan adik laki-laki Xiao Hong. Benar. Dia bukan adik laki-laki Xiao Hong yang kau cari. Kemana aku bisa menemukan adik laki-lakiku? Ah. Tuan Presiden, Presiden Grup Huayu adalah Nona Yunsu. Yakin. Kenapa tidak yakin? Itu benar. Wah, sungguh tidak kusangka. Tunanganmu ternyata Presiden Netis Jinan. Bagaimana kau mengetahuinya? Waktu itu, Nona Yun ini lalu pergi untuk membicarakan kerjasama. Tidak disangka, sekretaris Tuan Ji ini mulai mempersulitnya. Tebak apa yang terjadi? Nona Yunsu mulai mengungkapkan identitas aslinya. Bersamaan dengan itu, proyek kerjasama grup Huan Yu ini sudah menandatanganinya juga. Dia memang pandai menyembunyikannya. Oh ya, kami juga menemukan dalam kasus penculikan tahun itu, keluarga Yun bekerja sama dengan polisi untuk menyelidiki. Gadis kecil yang kau cari seharusnya adalah putri keluarga Yun. Benar. Di Gunung Yushu ada Liontin Gyoku yang asli. Pasti dia. Benar kan? Aku sudah bilang. Setelah mencari begitu lama, akhirnya ketemu juga. Benar-benar usaha tak mengkhianati hasil. Yunshu yang jahat itu, bagaimana mungkin dia adalah orang yang selalu dicari kakak Sihan? Tidak mungkin, kakak Sihan adalah milikku. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Halo. Aku butuh bantuanmu untuk melakukan sesuatu. Halo. Kakekmu ada di tanganku. Kau punya waktu setengah jam. Datang ke alamat yang kuberitahu. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatan kakekmu. Siapa kau? Bagaimana aku bisa yakin bahwa kakekku benar-benar ada di tanganmu? Aku bisa memenuhi permintaan kalian, Max, tapi kalian tidak boleh menyakiti kakekku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskan kalian. Max, dengarkan aku. Aku beri kamu waktu setengah jam saja. Kalau kamu tidak datang, aku jamin kakekmu tidak akan hidup, dan jangan beritahu siapapun. Kalau tidak, kamu sendiri yang menanggung akibatnya. Kau.
Zhang Guo, kakekku ada di rumah. Aku pergi. Sekarang sudah mati. Adik perempuan adalah subjek, tak perlu dikatakan. Saya telah kehilangan pengetahuan saya. Saya di sini untuk menjadi anak. Waktu telah berlalu. Telepon klien. Berpura-pura pingsan. Apa? Apa yang kalian mau? Berapa yang kalian minta? Aku akan memberi kalian 2 kali lipat. Ku beritahu kalian, dalam pekerjaan kita ada aturannya, satu sama lain. Ah. Wanita itu menatap bola mata kita. Aku akan memberitahumu. Jangan bicara lagi. Ingin orang yang utuh. Bicara lagi. Lalu bagaimana dengan ibuku? Ikat dia dan berikan padaku. Yunsu belum kembali ke kantor. Belum juga, kontrak sudah ditandatangani. Bagaimana bisa belum kembali? Bagaimanapun juga, grup Huan Yu adalah perusahaan Nona Yunsu. Mungkin saja dia memanfaatkan kesempatan ini untuk memahami situasi perusahaan, tapi teleponnya tidak bisa dihubungi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita ubah sistemnya? Bisa juga. Tidak baik. Dari pesawat mereka bilang Nona Yun sudah pergi sejak lama, dan dia juga tidak bisa dihubungi. Orang tua. Sensue, kamu wanita murahan? Sudah kukatakan, jangan lupakan apa yang bukan milikmu, kakekku. Dia saja sudah susah payah menyelamatkan diri. Pasti kau, kakek tua brengsek, kakekku. Kau berani sentuh aku, Jalang. Sensue, jika kau berani menyentuh kakekku sedikit saja, aku pastikan keluargamu akan membayar harganya. Lain kali, perhatikan baik-baik. Sekarang kau hanyalah tawanan saya. Aku akan membunuhmu. Kau bahkan bisa membunuh seekor semut. Tahukah kau? Berhenti. Tidak boleh. Fusihan, kenapa kau datang? Kali ini aku akan tetap melindungimu. Kita hidup bersama. Kita mati bersama. Kau adiknya Xiao Hang? Han Tao, akhirnya aku menemukanmu. Tentu saja aku bisa disentuh. Pergi sana. Bangun. Sun Sue, kau boleh menyentuhku, tapi jangan sentuh kakekku, kakek. Cukup patuh, begitulah. Aku bisa melepaskanmu. Jika aku menyuruhmu memohon padaku. Aku memohon padamu hahaha. Yunshu, Yunshu. Seberapa tinggi pun kedudukanmu, apa gunanya? Bukankah kau tetap harus memohon seperti anjing padaku? Tenang. Aku tidak tertarik pada lelaki tua itu. Yang kuinginkan adalah kematianmu. Yunsu, pergi ke neraka kau. Nyonya muda di keluargamu hanya bisa aku. Haha, Sensuer. Aku bisa membatalkan pertunangan, dan juga bisa menjamin untuk selamanya tidak akan muncul di depanmu dan Fusihan. Tapi perlukah kau sampai sejauh ini untuk seorang pria? Layakkah itu? Diam. Anda bilang, kau pikir aku tidak tahu? Kau sama sekali tidak mencintai si Zenge. Kau terus mengejar uangnya. Wanita matre, kau pantas mati. Beri aku.
Minggir. 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 Kau yang selamat dari serangan pedang Yunseng, berani sekali mengejekku. Anak kecil Lu Shihan baru saja lewat. Bahkan dia melindunginya dengan tubuhnya dari tembakan. Apa? Aku menyuruh kalian membunuh Yunshu? Kakak Shihan, apakah kakak Shihan baik-baik saja? Seharusnya tidak mati. Kuberikan kalian begitu banyak pedang agar kalian membunuh Yunshu, tapi dia tidak mati. Benar saja, kakak Shihan celaka. Jika kakak Shihan kenapa-kenapa, cicilan akhir kalian juga jangan harap. Jangan bilang Nona Sen karena bisnis ini. Orang-orang kita sampai ada yang ikut terjerat. Jika kau tidak bisa memberikan cicilan akhir, kau percaya atau tidak, tidak ada yang terjadi pada Fusi. Kau yang akan celaka duluan. Kau mengancamku. Aku beri kau waktu 10 menit saja. Jika dalam 10 menit aku belum menerima uangnya, kamu yang menanggung akibatnya. Kenapa bajingan itu, Paman Su, belum mati? Seharusnya dia tidak hidup. Minggir. Ada apa lagi ini? Ayah, kenapa kau datang? Saya dengar Paman Yun diculik. Tuan Fu terluka tembak saat menyelamatkan orang tersebut. Sekarang di rumah sakit, keadaannya tidak jelas. Saya bertanya kepadamu, apakah kau tahu tentang ini? Saya tidak tahu. Katakan yang sebenarnya padaku. Apakah sekretaris itu kau yang menyuruh untuk diculik? Ayah, aku sudah bilang itu bukan aku. Kau masih berbohong. Aku ayahmu. Hanya dengan melihat matamu saja aku sudah tahu apa yang kau pikirkan. Bagaimana kau bisa melakukan hal bodoh seperti ini? Apa kau ingin menghancurkan dirimu sendiri? Kau bilang wanita jalang itu pantas mati. Dia yang mengambil milikku. Kau masih belum bertobat? Pernah kau pikirkan, membunuh itu melanggar hukum? Maukah kau dipenjara seumur hidup? Itu urusan saya, tidak perlu kau urusi. Kau berhenti. Gue, ada apa denganmu? Gue, ada apa denganmu? Gue. Cepat kejar Suer kembali. Jangan biarkan dia melakukan kesalahan lagi. Dokter bilang operasinya sangat rumit. Kenapa kamu masih belum sadar? Paman Ming. Semua karena kamu, kakakku sampai harus mengirim peluru. Jika kakakku kenapa-napa, keluarga Fu pasti tidak akan melepaskanmu. Maaf. Aku yang menyusahkannya. Permintaan maaf apa gunanya? Kau lebih baik berdoa agar Wander tidak apa-apa. Kalau tidak, meskipun kakek melindungimu, aku tidak akan berhenti begitu saja. Angin berhembus, angin berhembus. Fusihan sudah terbebas dari bahaya kematian. Tapi ada masalah. Tony dalam bahaya kematian. Lalu mengapa dia belum bangun? Aku sudah bilang jangan kau obati dia. Kau malah tetap mengobatinya. Jika kakakku meninggal, akan ku pastikan kau ikut dikubur. Aku tidak akan membiarkannya kenapa-napa. Cepatlah sadar. Pergi. Ibu. Syukurlah, anakku tidak apa-apa. Meskipun kakakku tidak apa-apa, tetapi dia terluka. Kau ini pembawa sial, tidak pantas tinggal di keluarga Fu kami. Pergilah. Aku belum bisa pergi sekarang. Aku ingin tetap di sini untuk merawat Tuan Fu. Tidak perlu kau layani. Menurutku, kamu hanya tidak rela meninggalkan kemewahan keluarga Fu. Kalian salah paham. Aku tidak kekurangan uang. Aku juga tidak mengincar harta kekayaan keluargamu yang kaya raya. Sok suci. Kata-kata muluk seperti itu juga bisa kukatakan. Benar-benar lelucon. Mama, semua ini karena dia yang membuat kakak seperti ini. Usir dia. Pernikahan kalian sebenarnya hanya perjanjian sebulan lalu. Aku akan bicara pada kepala keluarga. Kalian tidak cocok. Pernikahan ini dibatalkan. Aku tidak setuju. Tidak kusangka aku akhirnya menemukan Hang kecil. Ternyata kamu. Tang-tang.
Jangan panggil aku Tang-Tang lagi. Itu nama yang kubuat sendiri sewaktu masih kecil dan belum mengerti apa-apa. Tapi aku rasa Tang-Tang itu bagus. Aku selalu lupa bertanya, kenapa kamu memanggil dirimu sendiri Xiao Heng? Namaku lengkapnya Fu Xihan, karakter hurufnya Heng. Jadi waktu itu aku memintamu untuk memanggilku Xiao Heng. Sungguh tak kusangka adikku Heng kecil, setelah dewasa ternyata seperti ini. Ini sama sekali berbeda dengan bayanganku tentang dirinya yang gemuk dulu. Aku sudah mencarimu begitu lama, akhirnya kutemukan kau. Seandainya aku tahu kau adalah adikku Hang, aku tidak akan menyusahkanmu. Sebenarnya kau ingin bercerai denganku. Kau melakukan itu untuk menemukanku. Kau bersamaku, kan? Kalau begitu, kau sendiri yang tahu. Kenapa harus mengatakannya? Ah, aku ini kakakmu. Jangan berani melawan kakakmu. Kalau begitu akan kukatakan padamu apa yang disebut dengan mengganggu. Aku tidak setuju. Aku ingin menikah dengan Huo Xihai. Bukankah kau baru saja bangun? Istirahatlah dulu. Jangan bicara seperti anak kecil. Cepat bangun. Kakakmu sudah membuatmu seperti ini. Kenapa kau masih memihaknya? Dia adalah kakak iparmu. Aku tidak peduli lagi padamu. Pernikahan saya yang menentukan. Semoga kau tidak bodoh lagi. Baiklah, terserah kamu. Aku tidak peduli lagi. Sekarang kau bisa melepaskanku. Yusu, bebaslah. Tidak ada lamaran, tidak ada pertunangan. Mengapa aku harus pergi bersamamu? Kau ingin berkenalan? Kenapa kau tidak lari tadi? Karena aku ingin melindungimu. Nenekku bilang jika bertemu calon istri, berikan ini padanya. Suatu hari nanti aku pasti akan menikah denganmu. Paman Yun, ku dengar kau terluka. Aku tidak apa-apa. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan kakek? Mereka tidak menyakiti kakek. Beliau sudah dibawa pulang. Syukurlah kakek baik-baik saja. Hutang ini juga harus dibayar lunas kepada mereka. Aduh, Suer, apa yang kau pikirkan? Bagaimana kau berani menculik Yunshu? Hanya jika dia hilang. Kakak Chen An baru akan melirikku. Apakah aku salah? Aku tidak salah. Kau benar-benar gila. Kau tidak tahu apa saja yang mampu dilakukan oleh saudagar kaya itu, kan? Jiu Qian. Kakak Sihan bahkan sampai rela mempertaruhkan nyawanya demi Yunshu. Apalagi yang bisa kulakukan? Suer itu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Sensui. Paman Yun. Kau ternyata belum mati? Kau benar-benar belum mati? Aku belum mati membuatmu kecewa, sialan. Sialan. Apa yang kau mau? Tenang saja, meskipun kau menyuruh orang untuk menculikku dan ingin membunuhku, tapi aku adalah warga negara yang baik dan taat hukum. Tidak akan mengotori tanganku sendiri. Aku akan mengantarmu ke penjara sendiri. Apakah kau punya bukti? Kau tidak punya bukti, ingin menghukumku hanya berdasarkan kata-katamu. Kau mimpi. Karena aku sudah datang, itu membuktikan bahwa aku pasti punya bukti. Tidak mungkin. Saya sudah mentransfer uangnya. Orang itu bilang tidak akan sampai ke aku. Wanita murahan ini pasti untuk pembayaran. Hei, beberapa kata simpan saja sampai di kantor polisi saat penangkapan. Kalian berani sentuh aku, coba saja. Lepaskan aku. Yunshu, kau tidak punya bukti. Menangkapku itu ilegal. Keluarga Sen tidak akan melepaskanmu. Baiklah, aku tunggu. Aku dan kakak Siran adalah teman masa kecil. Dia juga sama sekali tidak akan membiarkanmu memperlakukanku seperti ini. Kalau begitu, kau benar-benar tidak tahu malu. Kakak Sen Renle, kau tidak apa-apa, kan? Tolong aku, Yunshu ingin menangkapku. Kenapa harus menculik Yunshu? Aku tidak.
Yunshu cemburu padaku. Dia menuduhku salah. Hubungan kita selama 20 tahun lebih, tidak lebih berharga darinya yang hanya 1 bulan bersamamu. Tidak lebih berharga. Kakak Sihan. Kau bahkan tidak percaya padaku karena wanita murahan itu. Kau bilang kau tidak melakukannya. Lalu ini siapa? Aku tidak. Ya, aku tahu aku salah. Aku tidak sengaja. Tolong bantu aku sekali lagi. Ya, aku hanya terlalu mencintaimu. Semua ini kulakukan untukmu. Sen Suer, kau tidak seharusnya menyakiti begitu banyak orang. Tidak ada yang bisa menyakitimu. Apakah kau masih fusihan? Kau agak tidak normal. Jangan-jangan kau jatuh cinta pada wanita murahan itu, aku. Di mana aku kurang darinya? Di mana dia lebih baik dariku? Seharusnya yang kau nikahi adalah aku. Aku tidak pernah mengatakan akan menikah denganmu. Aku juga tidak pernah menyatakan cinta padamu. Dan semua yang kau lakukan adalah akibat perbuatanmu sendiri. Tidak. Kakak ke-12, aku sangat mencintaimu. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Jangan, lepaskan aku. Aku tidak mau. Aku tidak mau dipenjara. Kenapa kamu sudah keluar dari rumah sakit? Bukankah lukamu belum sembuh? Bukankah kamu bilang pergi membeli sesuatu? Kalau aku tidak makan, aku akan mencarimu. Aku akan mati kelaparan. Aku hanya keluar untuk mengurus sesuatu. Kamu yakin tidak sedang menghindar dariku? Kenapa aku harus menghindarimu? Aku tidak memberitahumu karena takut kau akan kasihan pada Sen Suer. Lagi pula kau dan dia teman masa kecil. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Tidak perlu penjelasan. Tadi aku sudah melihat semuanya. Lalu kau. Apa? Kau sangat menyayangi teman masa kecilmu. Ya, aku tidak punya teman masa kecil. Proyek pemerintah, yaitu penjualan di sekitarmu. Bukankah dia teman masa kecilmu? Ah, tentang itu. Laki-laki harus belajar berbesar hati di luar sana. Perempuan yang berkelana kemana-mana pasti akan mengalami hal seperti ini. Hahaha. Jangan kira aku tidak melihat kalau dia tertarik padamu. Aku ini gadis yang disukai semua orang. Ya, wajar kalau ada yang menyukaiku. Hei, kamu harus belajar beradaptasi. Belajar apa maksudnya? Belajar beradaptasi. Belajar beradaptasi. Hei, lepaskan aku. Belajarlah beradaptasi. Lepaskan aku. Perkenalkan kembali aku. Fu Xihan, sangat posesif. Dia akan mengambil pasir mereka. Wanitaku. Mengambil pasir King sudah cukup. Ngomong saja kalau mau ngomong, mendekat saja kepadaku. Hu Zishan, bagaimana keadaanmu? Kau baru saja bangun. Seharusnya kau tidak boleh pulang. Sekarang aku akan mengantarmu kembali. Khawatir padaku. Kau adalah penyelamatku. Aku tidak peduli siapa yang kau pedulikan. Hanya karena ini. Kalau bukan karena ini, masih karena apa lagi? Bukan karena menyukaiku, sehingga kau peduli padaku. Fusan, bagaimana kabarmu? Dasar anak nakal, kau berani menipuku? Zhang. Lukamu belum sepenuhnya sembuh. Kamu perlu istirahat. Tubuhmu tidak selemah itu. Meskipun tidak selemah itu, kamu tetap perlu istirahat yang cukup. Bagaimana jika kamu meninggalkan penyakit kronis? Yu Suo. Ada apa? Lupakan aku. Kau jangan berpikir untuk naik kereta dulu baru beli tiket. Pernikahan saja belum dilamar. Aku tidak akan menikah denganmu. Baiklah, kalau begitu aku akan mendekati Presiden Direktur Grup Guoan Yu. Kau sudah tahu semuanya? HMPH, nenek moyangku memang seperti itu. Kau ingin menikahiku, bukan karena kau tahu aku adalah Presiden Direktur Grup Huanyu, ingin menghitung-hitung aku. Kau berpikir berlebihan, tidak seharusnya lebih tinggi dari yang kau bayangkan. Itu juga benar. Lalu kau menginginkan apa? Memang.
Berterus terang hukumannya ringan, menolak hukumannya berat. Kau jujur saja padaku. Sejak kapan kau mengincar kalung giokku? Sejak melihat kalung giok itu aku sudah curiga kalau identitasmu tidak sederhana. Jadi kau sudah tahu sejak lama. Kalung gioknya juga, asalkan kau senang. Kalau tidak, kau anak nakal. Percaya tidak kalau aku pukul kau? Pukul kau. Gelang berlian baruku. Maaf, Paman Yun. Apakah kau tahu betapa berharganya ini? Bukankah ini desain baruku bulan lalu? Akan ku ganti untukmu. Menggantinya dengan apa? Ini adalah edisi terbatas yang pertama kali dirancang oleh idolaku, Vivi. Dan sudah terjual habis. Betapa banyak pun uang, tidak bisa membeli. Apalagi kau, orang miskin. Idolamu adalah Vivi. Ya, kau tidak tahu betapa hebatnya idolku. Aku kenal idolmu. Hei, bocah, apa yang kau sombongkan? Tunggu sampai bom tangannya datang besok, kau akan tahu sendiri. Nah, kotak yang rusak seperti ini, perhiasan rancangan idolaku, aku semua mengenalnya. Selama itu palsu, sekilas aku bisa langsung mengenali. Bagaimana, kau mengakuinya? Kau benar-benar mengenal idolaku? Bisakah kau membantuku meminta tanda tangan? Bukan tidak mungkin juga. Panggil aku kakak ipar. Hahaha, Ambilkan kertas dan pulpen. Tolong aku, hahaha. Kakak ipar, oh bukan. Kak Weiwei, senior, itu aku. Dulu mataku buta, tak mengenal gunung emas. Aku salah paham padamu. Aku ini siapa sih? Idolku malah jadi kakak iparku. Kenapa kamu tidak bilang lebih cepat? Kau tidak perlu seemosional ini. Aku juga hanya manusia biasa. Manusia seperti apa? Kau bagaikan listrik. Kau bagaikan cahaya. Kau adalah satu-satunya mimpiku. Aku hanya mencintaimu. You are my superstar. Ah. Bukannya aku berkata, kau ini berubah haluannya terlalu cepat. Kak Weiwei, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Cepat, cium aku. Untuk menyatakan permohonan maafku, kau bisa menyuruhku melakukan apa saja. Tidak perlu sampai seperti itu. Memang sih, Fu Yuting hanyalah seorang anak manja. Hatinya tidak jahat. Sudahlah. Lagi pula aku lebih tua beberapa tahun. Jadi aku tidak akan mempermasalahkannya. Menurutku, lebih baik sekarang daripada nanti. Kalian berdua menikah saja besok. Wah, menurutku ini bagus. Aku sudah tidak sabar ingin segera menikahi Yun Er. Kakek, kamu terlalu terburu-buru. Gaun pengantinnya saja belum selesai. Si bodoh Sihan sudah menyiapkan gaun pengantin untuk pernikahanmu. Apalagi, hanya ada satu di dunia. Bisa dibilang, anak muda ini memang perhatian. Kapan itu terjadi? Bagaimana aku bisa tidak tahu? Banyak hal yang kamu tidak tahu. Ya, sudah memikirkan siapa yang akan kau undang ke pesta pertunanganmu? Kontraktor proyek jalan raya itu harus datang. Kenapa kamu masih cemburu sekarang? Semua cuka di Sansi sudah kamu habiskan, ya? Aku ingin dia melihat betapa cantiknya kamu mengenakan gaun pengantin. Dan sekarang, kamu yang secantik ini masih milikku. Aku ingin dia iri, dengki, dan benci. Bagaimana aku bisa tahu kamu sedang berbuat jahat? Hahaha. Melihat kalian berdua begitu mesra, aku, kakek, benar-benar bahagia sekali, hahaha. Kakek, sepanjang hidupmu tidak banyak hal yang kau lakukan dengan benar. Ini salah satunya. Kapan kakek Bai pernah menipumu? Yah, kurasa aku akan segera bisa menggendong Cicit, hahaha. Kakek, pernikahannya saja belum dilangsungkan. Buruk sekali ingin segera menimang cucu. Bukankah agak terburu-buru? Cucuku,
Ini harus dimanfaatkan selagi momennya tepat. Malam ini kalian berdua cepatlah. Hahaha, kau ini terlalu terburu-buru. Ini harus segera diurus, diurus. Hahaha. Ngadapain sih? Jalannya kayak anjing kecil. Cepat bicara, ada apa? Katakan saja. Tidak tahu kenapa. Sudah menahannya begitu lama, dia sedikit tidak tahan lagi. Kalau tidak tahan, pergi ke toilet saja. Lambat sekali. Cepat, aku tidak mau ke toilet. Ingin buang air. Paman Yun, melihatmu dan dia baik-baik saja, aku pun merasa tenang. Maaf, aku juga beruntung bisa menemukannya. Kalau tidak, mungkin aku akan hidup sendirian sampai tua. Tidak perlu minta maaf. Mencintaimu adalah urusanku. Sekarang aku memilih untuk mundur selangkah. Yunsu, dibandingkan kehilanganmu, aku malah rela berteman denganmu. Dengan begini, aku bisa berada di sisimu setiap hari seperti dulu. Dengan begini, aku pun sudah cukup puas. Kau akan selalu menjadi sahabatku yang terbaik. Bertemu denganmu juga merupakan suatu kehormatanku. Aku hanya pernah melihat perempuan yang mengalami kecemasan sebelum menikah. Belum pernah kulihat kau, seorang pria dewasa, juga mengalami kecemasan sebelum menikah. Jangan menggoyang-goyang, kepalaku hampir pusing setengah mati. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku tidak bisa melihatmu sebentar saja. Aku merasa kau akan membandingkan diriku dengan pemuda Ji Xiao itu. Aku harus selalu mengawasimu. Kumohon, aku kan milikmu sepenuhnya. Masih bisa masuk. Ayah, cium aku. Jangan bercanda, kau lihat masih banyak barang yang belum kita bongkar. Tidak, aku tidak tahan lagi. Aku akan mundur sebentar. Sayang, apa kau tidak mencintaiku lagi? Kenapa sekarang bahkan menciumku saja kau ingin muntah? Apa kau punya selingkuhan? Apa kau jatuh cinta pada orang lain? Ah, sudahlah, jangan bicara lagi. Aku sangat menderita, diamlah. Bagaimana? Lihat. Aku sehebat ini. Sekali coba langsung jitu. Dasar kau brengsek. Hei. Cucu menantuku. Kakek sudah menyiapkan sebuah perkebunan untukmu sebagai hadiah pernikahanmu. Senang, ya? Aduh. Aku sudah membelikanmu sebuah pulau. Kalau kalian semua memberikan hadiah, seluruh harta bendaku, ya hanya diriku ini saja yang kuberikan sebagai balasannya. Sangat menyedihkan bulan ini. Kenapa bukan kamu yang membalasnya? Hai. Nah, aku kenal seorang dokter yang sangat hebat. Bagaimana kalau begini? Anak ini dititipkan pada si Han untuk dirawat juga bukan tidak mungkin. Bagaimana menurutmu? Kakek, aku kan cucu kandungmu. Kenapa kau tega memperlakukan cucumu seperti ini? Ini bagus, ini boleh. Kakek, cepat atur. Hahaha. Sayang, jangan khawatir. Nanti setelah anak ini lahir, kau bertanggung jawab. Aku bertanggung jawab membesarkannya. Aku yang akan mengasuhnya. Katamu nanti perutku membesar. Lalu muncul stretch mark. Bagaimana? Apakah kamu akan jijik padaku? Terus aku dengar dari orang lain kalau hamil itu jadi jelek. Gimana kalau aku jadi jelek? Tidak peduli kau berubah seperti apa, aku akan tetap menyukaimu. Hal itu jangan kau ragukan sedikit pun. Tapi aku masih ingin mengenakan gaun pengantin yang cantik. Lihat aku sekarang, sudah gemuk sekali. Ini mana bisa disebut gemuk?
Sayang, aku tahu kamu sangat lelah selama hamil. Tenang saja, nanti aku akan meluangkan seluruh waktuku. Untuk pekerjaan, biar Songping saja yang mengurusnya. Mau kemanapun kamu mau pergi, ke Hebei pun, mau makan apapun. Akan kusiapkan semuanya untukmu, baiklah. Aku tahu kau akan baik padaku. Tapi aku sedikit sulit mengendalikan emosiku. Jadi mungkin akan sedikit rewel. Jadi lamaran memang terlambat, tapi akhirnya sampai juga, iya? Lalu, kakak, ini cincin dari kakak laki-lakimu. Terima kasih. Cuacanya dingin. Sudah waktunya perusahaan gosip ini bangkrut. Aku rasa ini cukup bagus juga. Kau tidak berpikir aku terlihat tampan di sini? Iya, hanya memotretmu agar terlihat cantik. Lihat saja, aku terlihat gemuk sekali di kamera. Terlalu keterlaluan, kau tidak melihat apa yang orang lain katakan? Sekarang semua orang memuji kita berdua sebagai pasangan yang serasi. Kau tidak senang? Fusan, jangan bilang semua ini sengaja kau lakukan. Sengaja agar semua orang tahu bahwa aku adalah milikmu. Istrinya juga tidak keberatan karena... Lihat ini. Pokoknya aku tidak peduli. Kau sudah setuju untuk menikah denganku. 2 minggu lagi kita harus menikah. Aku tidak peduli. Pokoknya sekarang aku terlalu jelek. Kan sudah kukatakan kau tidak jelek. Kau mau apa sih? Aku baru saja melahirkan. Kau sudah berpikir macam-macam. Kau harus mengerti aku. Aku sudah menahannya begitu lama. Tidak tahu berapa lama lagi aku harus menahannya. Sekarang aku tidak sedang dalam suasana hati untuk ini. Pergilah. Nak, kau tidak perlu khawatir. Ada mereka yang menjagamu. Tenang saja. Kalau kau berani melanjutkan lagi, percaya atau tidak, aku akan menusukmu dengan jarum. Baiklah. Aku salah. Awalnya laporan keuangan bulan ini adalah total keuntungan bulan Maret, April, dan Agustus. Si kecil ada di rumah siapa? Masih bicara. Satu anak kecil saja sudah merepotkan kami berdua. Orang tua yang sudah tua ini, kakek sedang menyarankan kita berdua untuk mempertimbangkan punya anak kedua. Anak kedua, siapa yang mau punya? Dia saja yang punya. Aku tidak mau. Kau tidak merasa anak kita sangat menggemaskan? Mempunyai satu lagi menurutku tidak masalah. Lagi pula kita mampu membesarkannya. HMPH. Justru karena terlalu menggemaskan, sehingga aku melahirkan anak sampai sekarang belum pernah bertemu dengan Istana Naga. Ada kakek dan mereka yang menjagamu. Kau tenang saja. Aku tiba-tiba punya ide bagus. Kau bilang ya, kita menikah sampai sekarang belum pernah berbulan madu. Bagaimana kalau kita melakukan perjalanan mendadak? Biaya hidupku sekitar 5 juta. Nyonya, jangan bercanda. Perusahaan kita masih banyak pekerjaan. Oh, ya, urusan perusahaan Songbin, saya serahkan padamu. Aku akan mengirim pesan ke istriku. Dadah.